Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu Pekan Biasa yang ke-30. Injil yang diperdengarkan kepada kita ialah Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Injil ini berbicara tentang dua hal penting, yaitu keangkuhan ahli-ahli Taurat dan kerendahan hati seorang janda miskin. Di dalam perikop Injil Markus ayat 38 sampai 40, Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya agar tidak mencontohi sikap ahli-ahli Taurat yang seringkali berperilaku tidak sesuai dengan ajaran yang mereka sampaikan. Ahli-ahli Taurat dikenal sebagai pemimpin agama yang mengerti hukum Taurat dan memiliki posisi terhormat di masyarakat. Sikap mereka seringkali tidak mencerminkan hati yang tulus dalam melayani dan mengasihi sesama. Selain itu, Yesus mengungkapkan bahwa mereka mencamplok rumah janda-janda. Pada zaman itu, janda merupakan kelompok yang sangat rentan, seringkali tidak memiliki penghasilan tetap. Ahli-ahli Taurat yang seharusnya melindungi dan membantu mereka justru mengeksploitasi kelemahan para janda untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, mereka menggunakan kekuasaan secara semena-mena terhadap sesama yang menderita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus juga mengkritik para ahli Taurat karena mengucapkan doa yang panjang-panjang lebih merupakan pertunjukan daripada komunikasi yang tulus dengan Tuhan. Tindakan ini memperlihatkan bagaimana ahli Taurat lebih memperhatikan keterampilan luar, padahal doa seharusnya menjadi cara kita berbicara dengan Tuhan dari hati yang tulus, bukan sekadar formalitas atau sarana untuk mendapatkan pujian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus sedang berada di Bait Allah, Ia memperhatikan bagaimana orang-orang memberikan persembahan mereka. Banyak orang kaya yang memberikan dalam jumlah besar, dan mereka melakukannya dengan cara yang terlihat oleh semua orang di sekitar. Mereka menyumbangkan uang dalam jumlah yang besar. Hal ini membuat persembahan mereka terlihat mengesankan di mata manusia. Namun, Yesus kemudian memperhatikan seorang janda miskin yang datang dan memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh yang sangat kecil nilainya. Meski jumlah yang diberikan janda itu tampak sedikit, Yesus menggunakan momen ini untuk mengajarkan sesuatu nilai tentang memberi persembahan dan nilai pengorbanan yang sejati. Yesus memanggil murid-muridnya dan menyoroti tindakan janda tersebut. Kepada mereka, Tuhan menjelaskan bahwa meskipun janda ini hanya memberi 2 peser, yang menurut ukuran manusia tidak berarti, tetapi sebenarnya ia memberi lebih banyak daripada semua orang yang telah memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Orang kaya memberikan dari kelimpahan mereka, dari uang yang mereka miliki dalam jumlah yang berlimpah, sehingga sumbangan mereka tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya, janda itu memberi dari kekurangan. Dia memberi semua yang dia miliki, yang sebenarnya adalah untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, persembahan janda ini adalah
tindakan yang sangat radikal dan penuh kepercayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dewasa ini kita sering kali mendapat dorongan untuk mengukur nilai diri kita berdasarkan seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa besar kontribusi kita secara material. Banyak orang merasa bahwa status sosial adalah yang paling penting, yang tercermin dalam bagaimana mereka menampilkan diri di media sosial atau dalam lingkup pekerjaan. Terkadang kita terjebak dalam budaya yang mengedepankan penampilan luar, sementara ketulusan, niat baik, dan pengorbanan pribadi kerap kali diabaikan atau dianggap kurang penting. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tindakan seorang janda miskin hari ini mengajarkan kita untuk membangun kualitas dari dalam hal memberi, belajar untuk berkorban. Tindakan janda miskin adalah sebuah kritikan tajam atas dunia dan manusia dewasa ini yang cenderung mengedepankan capaian materi. Mari membenah diri, bertobat dan belajar memberikan diri kita secara tulus kepada sesama tanpa berharap imbalan atau pengakuan. Belajar untuk berkorban, baik itu dalam bentuk waktu, perhatian, serta kasih yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita. Berlakulah tulus hati, luruskan setiap niat, berilah sesuatu dengan sepenuh hati dan bukan setengah hati. Jangan bekerja supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, tetapi berbuat baiklah kepada sesama, baik dan tidak baik waktunya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tentu tidak punya sesuatu yang besar, tetapi setiap kehendak baik kita akan didengarkan dan diberkati oleh Tuhan. Kita tidak mempunyai segalanya, tetapi kita memiliki Tuhan yang memberikan kelimpahan berkat untuk kita. Sesulit apapun itu, mari belajar memberi dengan hati yang tulus. Bantuan meski kecil, tetapi jika memberikan kepada mereka yang membutuhkan, maka pemberian itu menjadi sangat berarti. Mari kita renungkan. Tuhan memberkati.